Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jumpa lagi sama aku, Miftah Nabila Ulfa. Kali ini kita akan membahas apa sih teori hierarki kebutuhan. Hierarki adalah suatu susunan atau suatu urutan. Jadi, hierarki kebutuhan adalah susunan akan kebutuhan manusia atau urutan tingkatan kebutuhan manusia. Dan hierarki kebutuhan ini dikemukakan oleh Maslow. Maslow mengatakan hierarki kebutuhan itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar yang paling penting, yang menjadi dasar dari kebutuhan lainnya, yaitu seperti sandang, pangan, dan papan. Dimana kita yang paling penting dalam hidup ini, kita itu perlu makan, perlu pakaian, dan perlu tempat tinggal. Yang kedua yakni kebutuhan akan keamanan. Jadi di dalam hidup kita itu perlu mencari tempat yang aman. Supaya apa? Supaya kita merasa nyaman dan enjoy untuk menjalani kehidupan. Jadi rasa aman itu sangat diperlukan dan dia menjadi termasuk kebutuhan hierarki manusia. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, atau lebih spesifiknya yakni kebutuhan akan cinta. Baik itu dari segi cinta dari keluarga, cinta pertemanan, ataupun cinta sesama makhluk sosial. Yang keempat yakni kebutuhan akan ego atau kebutuhan harga diri. Setiap manusia, siapapun mereka, dia ingin disegani, dia ingin dirinya ada harganya di mata orang lain. Semuanya ingin terlihat baik, ingin terlihat ada nilai di depan orang lain. Yang kelima yakni kebutuhan akan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah keinginan seseorang untuk memanfaatkan kemampuan dirinya mencapai apa yang diinginkannya. Tanda-tanda orang sudah mencapai ke dalam fase aktualisasi diri ini adalah yang pertama, mereka tidak malu akan diri mereka. Mereka tahu akan tujuan hidup mereka. Jadi hidupnya itu tertata. Karena apa? Karena mereka tahu dalam hidup ini mereka harus apa dan tujuan hidup mereka itu untuk apa. Lalu, apa hubungannya karya sastra dengan teori hierarki kebutuhan Maslow? Nah, hubungannya itu adalah kita melihat karya sastra melalui sudut pandang atau perspektif teori hierarki kebutuhan ini. Jadi, apakah dalam suatu karya sastra itu tokohnya memiliki hierarki kebutuhan seperti fisiologis, kebutuhan cinta, kebutuhan akan dihargai, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Nabila mengangkat novel Hujan karya Terelie. Pada novel ini, sang tokoh memiliki kebutuhan fisiologis yakni makan. Hal itu terbukti pada kutipan berikut. Sudah pukul 8 Lail, kamu harus antri sarapan sebelum kehabisan, kata Esok. Sebagai jawaban, Lail menarik kembali selimutnya menutupi wajah. Lail, aku tidak lapar. Lail menjawab pendek, kamu harus makan atau nanti kamu jatuh sakit. Sudah sejak kemarin kamu tidak makan. Ayo, Esok menarik paksa lengan Lail. Kemudian kebutuhan akan rasa aman. Sebagai buktinya terdapat pada kutipan berikut. 1-2 orang terlihat berfoto bersama, tertawa, berkejaran, bercengkrama. Lail hanya bertahan 30 menit di sana. Dia tidak merasa nyaman. Dia menatap keramaian dengan sebal. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa si Lail tidak merasa aman berada di lingkungan yang ramai pada saat itu. Yang ketiga yakni kebutuhan akan rasa cinta. Hal itu terbukti pada kutipan berikut. 1 bulan kemudian, Esok dan Lail menikah. Di tengah terik matahari, Esok menggenggam erat jemari Lail, berbisik,
Kita akan melewati musim panas bersama-sama. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Lail mengangguk, wajahnya terlihat sangat bahagia. Selanjutnya adalah kebutuhan ego, yakni kebutuhan untuk dihargai. Hal ini terbukti pada kutipan berikut, di mana ketika Maryam dan Lail sibuk membuat kue, lalu si Lail bertanya kepada Maryam, "Bagaimana, kamu suka?" Lail menyikut lengan Maryam saat ibu esok di luar. "Jangan ganggu aku sedang konsentrasi." Maryam membungkuk sedang menyelesaikan bagian atas kue. Yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Hal itu terbukti pada kutipan berikut. Dan menyelesaikan pendidikan level 4, kamu juga memegang lisensi kelas A sistem kesehatan. Elijah berkata sambil jemari tangannya mengetuk lincah layar tablet di hadapannya. Kamu juga seorang perawat yang bertugas di rumah sakit kota. Elijah diam sejenak, berhenti menggerakkan tulisan di layar, membaca lamat-lamat. Ini mengagumkan, kamu punya banyak sekali catatan pelayanan sosial sejak usia 16 tahun, termasuk sebulan ditugaskan di sektor 1. Itulah tadi apa yang dimaksud dengan hierarki kebutuhan. Semoga teman-teman dapat mengambil pemahaman dari apa yang Nabila jelaskan dan terima kasih.